واحد بقى فسل يطلع ينكر النسب الشريف مع نفسه، يعيش مع ربه وحر. ده علوي ثابت نسبهم عندنا بالإجماع، أصله مش موجود في الكتاب الفلاني، أصله مش موجود في الكتاب العلاني. عيش مع حياتك واقعد كده تملي متشكك. حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا الكلام حمل من السخف ما الله به عليم. Di wajahmu kulihat bulan yang mengintai di sudut keringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ja'alallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sahalallahu umurana wa umurakum wa umur ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi syarril alam khosatan fi Palestina wa ghairiha. Amin Allahumma amin. Sebetulnya ada yang saya potong dari kalimatnya Syekh Ali Jum'ah itu, maka yang saya potong itu saya tampilkan di cuplikan tadi itu. Jadi sebetulnya kalau saya pahami, Syekh Ali Jum'ah ini nggak membantah Kiai Haji Madudin kok, nggak mengatakan Kiai Haji Madudin itu salah atau apa, enggak kayaknya ya. Tetapi bahasa beliau itu ya teruskan aja begitu, bebas-bebas, itu urusan kamu dengan Tuhan kamu ya. Walaupun kalimat belakangnya itu ya itu kalimat-kalimat yang mengandung kebodohan, nggak ada di kitab ini, nggak ada di kitab itu. Urus saja keluargamu ya. Artinya urus saja urusanmu gitu ya. Ya tetapi kalau misalnya kita tanya apa perbedaannya, ya jelas Kiai Madudin mengatakan nasabnya terputus, kalau Syekh Ali Jum'ah mengatakan mereka itu sabitun bil ijma. Begitu saja sebetulnya ya. Berbeda di situ saja ya. Kalau argumentasinya, kenapa Syekh Ali Jum'ah tidak membedah argumentasinya tentang ilmu nasab bagaimana? Ya karena nggak menanggapi Kiai Haji Madudin. Kalau misalnya menanggapi Kiai Haji Madudin kan berarti membedah apa yang dibaca oleh Kiai Haji Madudin, apa yang ditulis, apa yang disampaikan, terus di mana letak kesalahannya. Kalau biarkan saja, bebas, suka-suka kamu, terus aja ragu ya, terus saja nolak, silahkan ya. Tetapi kita memahami apa maksudnya itu. Biasanya ulama itu membuat tanggapan yang serius dengan hujah, dengan kitab, dengan referensi. Kalau objek yang mau ditanggapi itu serius, misalnya perdebatan antara ulama yang seimbang gitu, biasanya mesti itu bantahnya keren. Misalnya dalam madhab Hanafi, aula mastumun nisa, itu lamasa itu bukan bermakna menyentuh, tetapi itu adalah semacam apa bahasanya ya, semacam apa bahasanya itu, bersetubuh atau berjima gitu ya. Dalam madhab Syafi'i itu kan menyentuh ya, jadi nyentuh batal. Itu serius perdebatannya Pak. Ashab Syafi'i itu mengkaji argumentasinya Imam Syafi'i kemana. Oh, dalam hadis ada kok bai'ul mulamasah namanya. Itu kan sama dengan kata lamasah. Jadi lamasah mulamasah kan satu akar kata. Dalam hadis mulamasah itu ya disentuh. Gak mungkin kita berjima dengan barang, karena ini tentang barang yang dijual. Maka di Al-Quran pun dimaknai begitu. Itu keren Pak. Jadi poin-poinnya ya seperti mungkin perdebatan Habib Hanif dengan Kiai Haji Madudin kan saling membantah, saling mengkoreksi itu. Punya Kiai Madudin dikoreksi per poin, punya Habib Hanif dikoreksi per poin. Kalau Syekh Ali Jum'ah, Syed Mahdi nggak mungkin begitu Pak. Ya melihat juga siapa yang mau ditanggapi kan. Ini kan logika sederhana sebetulnya. Kenapa tidak muncul tanggapan-tanggapan dari ulama-ulama top itu yang detail, yang apa bahasanya itu betul-betul membantah per poinnya? Karena untuk apa? Untuk apa kan begitu bahasanya ya. Kemudian misalnya perdebatan dalam fikih itu keren-keren. Misalnya begini, wamsahu biru'usikum ya, wamsahu biru'usikum ya. Itu maksudnya apa ya? Apakah maksudnya Mashur Roksi itu adalah seluruhnya atau bagaimana? Itu berdebat. Madhab Syafi'i itu yang paling ringan sebetulnya. Yang penting mutlaku al-mashih ya. Yang penting mengusap, walaupun beberapa lembar yang penting sudah disebut mengusap. Nah itu diperdebatkan Pak, adu dalil gitu. Kalau misalnya wamsahu bi ya, saya simpelkan dengan narasi yang sederhana saja, itu maknanya adalah mengusap sebagian. Bagaimana dengan ayat tayamum?
fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum. Nah, itu kan famsahu biwujuhikum itu kan kalau kita tayamum kan semua muka, bukan yang penting diusap sentuh sebagian. Itu dijelaskan lagi Pak oleh Ashab Syafi'i. Oh enggak, tayamum itu apa posisinya? Menggantikan wudhu. Wudhu sudah punya hukum yang namanya membasuh muka itu keseluruhan. Pengganti tidak boleh melanggar dari aturan main yang digantikan. Itu logika fikih Pak. Jadi keren tanggapannya itu. Tapi kalau bab nasab ini nggak ada yang keluar dari ulama-ulama top dunia itu yang menanggapi secara keren gitu ya. Kenapa? Karena ya dilihat juga siapa yang membantah ini begitu ya. Bahkan dipangkas aja lam aro ahadan abarot tarikh, nggak ada kok dalam sejarah ini. Artinya apa Pak? La yuk tabaru wujuduhu wujudan, adanya itu dianggap tidak ada, atau yuk tabaru wujuduhu adaman, dianggap tidak ada. Ya mungkin tidak terima, ini kan kita tidak tahu benar atau salah, ini kan sama-sama orang saja, bisa salah bisa benar. Walaupun Ki Hamaduddin begini, Syekh Ali Juma begini, ini kan cuma masalah jarak saja. Bisa jadi kan sama-sama benar, atau bisa jadi Syekh Ali Juma yang salah. Bisa Pak, bisa. Ini nggak akliyat Pak, nggak 1+1 2. Cuma apa bahasanya ya, kadang-kadang narasi-narasi bisa jadi ini adalah ketika sudah kebingungan. Sama dengan begini, orang sudah bilang 99% kemungkinannya A, tapi yang yakin dengan B itu walaupun secara statistik cuma 1%, mesti bilang bisa jadi yang satu benar, bisa jadi Pak. Karena kalimat untuk membantah tidak mungkin, artinya tidak mungkin terjadi, itu hanyalah dalam akliyat Pak, dalam hukum-hukum akal. Misalnya kamu menghadap ke barat, tidak mungkin kamu sekaligus menghadap ke timur. Itu baru tidak mungkin Pak. Ya kalau masalah Syekh Ali Juma dengan Kiai Mat bisa jadi Kiai Mat yang benar, bahkan bisa jadi Kiai Mat lebih alim, lebih hebat, bisa jadi Pak, bisa aja ya. Dan ini tidak akan pernah diadu, sehingga bisa jadi dan bisa jadi tetap akan menjadi bisa jadi. Siapa ini mau ngadu dengan Syekh Ali Juma gitu kan? Atau kalau dibalik, siapa Syekh Ali Juma mau melawan Kiai Mat? Silakan begitu ya. Inilah kita memahami bahwa komunikasi itu, kalau hanya tidak mau kalah, kalau hanya kita bermain-main dengan narasi, nggak ada selesainya Pak. Kenapa? Karena memang ada hal-hal itu yang tidak bisa diputuskan secara akliyat, sehingga menjadi musalamat semua orang paham. Misalnya kamu bilang lebih hebat mana Kiai Hamaduddin dengan Syekh Ali Juma? Ya bisa aja bilang lebih hebat Kiai Haji Hamaduddin, toh Kiai Haji Hamaduddin neliti nasabah Alawi menemukan fakta, Syekh Ali Juma nggak tahu tentang ini. Bisa jadi begitu kan, ada yang berpikir begitu, bukan ada Pak, banyak berpikir begitu, banyak. Ini ulama Nusantara mengalahkan ulama internasional. Ini kepakarannya apa? Oh ini banyak kitabnya, enggak, kepakarannya apa? Oh macam-macam. Oke, ini bicara apa? Nasab, ada pakar nasabnya. Syed Mahdi, oh Syed Mahdi pernah salah kok lah ini. Jadi tidak perlu diadu-adu sebetulnya, tidak perlu diadu-adu. Saya hanya ingin mengklasterkan. Kalau kamu ikut membantahkan Bali, kamu ikut Kiai Mat. Gitu, itu tidak boleh ada dusta di antara kita. Kalau di atasnya Kiai Mat, Sukrimoro, di atas Sukrimoro saya mobil, di atasnya itu profesor doktor engineering ya, insinyur ya, itu Syed Yasin Al-Khalidari. Kalau kamu ikut yang mengesahkan Balawi, ya kamu ikut Rois Am kalau di Indonesia, ya kamu ikut Mufti Syekh Ali Juma, ya kamu ikut Syed Mahdi Rojai. Ya kalau nyari kitabnya, ya kamu baca kitab-kitab itu ya. Itu Pak, klaster itu tidak bisa ditepis. Itu kenyataan. Perkara dibangun argumentasi, tapi mereka bisa saja salah. Bisa saja Pak, bisa saja. Itu bukan Al-Quran. Bukan Al-Quran. Bahkan bukan hanya itu Pak. Rukun wudu atau fardu wudu 6 itu bisa saja salah Pak. Ya kenapa? Karena kamu kan kita tidak melihat langsung Nabi itu bagaimana. Bagaimana hukumnya membasuh muka, apa batasannya, itu yang kamu yakini benar itu bisa jadi salah. Ya semuanya bisa jadi Pak. Yang tidak bisa jadi salah itu ya 1+1 2. Begitu ya Pak. Jadi kalau bicara bisa jadi, semuanya bisa jadi. Cuma ada analisa yang lebih waras gitu. Kemungkinan terjadinya berapa persen. Ini memang di ranah ihtimal, namanya dzon. Tetapi yang lebih kuat mana? Kalau yang mengukur kamu, ya anzatun walau torot, itu sudah prinsip Pak. Pokoknya walaupun terbang tetap kambing. Tapi kan terbang, kambing kan juga bisa terbang. Ya kalau Allah mau, selesai ya. Allahumma dina ada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.